Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Pascal dengan Susanto. Pada kesempatan ini saya akan menjadi moderator dari kelompok kami presentasi. Pada kesempatan ini kami kelompok 8 akan mempresentasikan laporan hasil akhir proyek kolaborasi dengan judul penggunaan landasan pendidikan dan ilmu pendidikan dalam pembelajaran IPS di Seminari Masa Jakarta. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Wahyu Ningsih, yang kedua Fatimah Salsabila, yang ketiga Syifa Aulia Zahra, yang keempat saya sendiri Pascalina Susanto, dan yang terakhir Kusuma Diatatre. Next, untuk daftar isinya ada yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada analisis video, yang ketiga profil narasumber dan hasil wawancara, yang keempat analisis data yang terdiri dari landasan politik pendidikan dan landasan teknologi pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Lanjut. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. Yang pertama tentang latar belakang akan dibacakan oleh Wahyu Ningsih. Pada Wahyu, silakan. Ya, terima kasih Pascal atas kesempatannya. Yang pertama, latar belakang. Landasan pendidikan merupakan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar akan sebuah pendidikan. Landasan pendidikan ini menjadi dasar untuk penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat, guna, dan bernilai. Adanya pemahaman pendidikan yang dimiliki pendidik akan landasan pendidikan nantinya akan membantu para pendidik untuk memikirkan akan persoalan dari tugas dan fungsinya sebagai pendidik dengan lebih jelas. Selain itu, landasan pendidikan juga akan menjadi landasan utama pendidik atau pijakan utama yang kokoh untuk pendidik ketika akan melaksanakan praktik pendidikan di berbagai situasi. Sehingga nantinya ini para pendidik akan menjadi pendidik yang profesional. Terdapat berbagai macam landasan pendidikan yang digunakan masing-masing pendidik. Contohnya itu adalah adanya landasan politik pendidikan dan landasan teknologi pendidikan yang diterapkan oleh pendidik. Pendidik dapat mengimplementasikan penggunaan landasan politik pendidikan dengan memberikan bahan ajar yang berkaitan dengan pemahaman pendidikan politik. Cara memanfaatkannya itu perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Contohnya dengan memanfaatkan platform seperti YouTube, Google Classroom, Zoom, dan yang lainnya. Oke, terima kasih Ayu buat penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu tentang analisis video. Yang akan dijelaskan dan dibacakan oleh saya sendiri. Hasil analisis video. Sumber video kami cari dari YouTube dengan link tercantum di PowerPoint ya. Untuk video yaitu Dasar Hukum Pengelolaan Batas Wilayah Negara Indonesia. Nama channelnya adalah Badan Nasional Pengelola Luar Batasan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan sebutan BNPP RI. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari analisis video ini. Video yang kami analisis adalah sebuah video yang menjelaskan tentang dasar hukum pengelolaan batas wilayah negara Indonesia dan pastinya berkaitan dengan tema materi kelompok kami, yaitu landasan politik pendidikan. Dari video tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut. Perbatasan adalah salah satu manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara untuk menjaga kedaulatannya. Sehingga perbatasan wilayah ini harus diolah dengan baik dan benar. Sebab pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Sejalan dengan reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan,
melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk badan pengelola perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, pemerintah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan, pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 12 tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau biasa disebut BNPP dalam konteks pengelolaan dan menata batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. BNPP mengedepankan strategi kebijakan dan program sehingga kelemahan keterbatasan selama ini diharapkan dapat diperbaiki. Lalu, salah satu cara menerapkan pentingnya kesadaran kita tentang memesan serta pengetahuan dan tentang perbatasan negara ini adalah dengan menerapkannya kepada materi geografi, terutama dalam materi batas-batas wilayah. Pada mata pelajaran berkaitan seperti mata pelajaran ilmu pendidikan sosial di jenjang SMP dan mata pelajaran geografi pada jenjang SMA, yang terutama materinya membahas tentang batas-batas wilayah. Seperti yang akan dijelaskan oleh narasumber kami, yaitu Ibu Indrayanti, guru geografi di SMA Negeri 1 Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa materi geografi yang disampaikan, terutama dalam materi atau bab tentang batas-batas wilayah ini, tidak hanya menjelaskan tentang materi geografi saja, tetapi juga beliau menjelaskan tentang wawasan atau ilmu pengetahuan politik, yang tentunya berkaitan dengan materi ini. Dan salah satu alasan beliau menjelaskan wawasan serta ilmu pengetahuan tentang politik mengenai materi ini adalah dikarenakan beliau berharap agar peserta didiknya menjadi semakin cinta kepada tanah air, dan peserta didiknya juga tahu tentang wawasan serta ilmu pengetahuan seputar politik dan kebijakannya terkait dengan materi-materi geografi, yaitu batas-batas wilayah NKRI. Sekian untuk menjelaskan tentang analisis videonya. Untuk selanjutnya yaitu profil narasumber dan hasil wawancara akan dibacakan dijelaskan oleh Sumadia Tantri. Pada Tantri, silakan. Baik, terima kasih Pascal atas kesempatannya. Selanjutnya ada profil narasumber yang telah kami wawancarai dan juga hasil wawancara. Di sini kami mewawancarai Ibu Sri Indrayanti atau biasa dipanggil dengan Ibu Indra. Beliau merupakan guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 51 Jakarta. Pelaksanaan wawancara kami lakukan pada hari Kamis 17 Juni 2021 yang bertempat di SMA Negeri 51 Jakarta. Dan untuk wawancaranya ada saya sendiri, yaitu Kusumadia Tantri, dan kawan saya, Wahyu Ningsih. Kemudian untuk hasil wawancaranya, kami telah memberikan 6 pertanyaan kepada narasumber kami. Yang pertama, kami menanyakan pandangan tentang seberapa penting landasan politik dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di sini narasumber kami memberikan pendapat bahwa pendidikan politik, karena mereka merupakan generasi penerus bangsa, dan adanya proses yang dalam hal ini mengenai partisipasi politik dari generasi. Menurut narasumber kami, jika politik dasar diterapkan, bangsa tidak akan menjadi teratur. Sebab untuk memilih presiden, wakil presiden, dan pemimpin lainnya, diperlukan partisipasi politik dari para pemuda agar dapat memilih para pemimpin yang berkualitas dan juga baik. Oleh karena itu, perlu diterapkan wawasan akan sistem politik sehingga para peserta didik ini dapat memahami sistem politik dan juga dinamika dari. Selanjutnya, yang kedua, kami menanyakan pandangan mengenai pengaruh landasan politik dalam dunia pendidikan, terutama dalam kegiatan mengajar dan belajar, seperti adanya partisipasi politik dalam bentuk demonstrasi. Nah, jadi salah satu bentuk partisipasi politik itu kan adalah demonstrasi. Di sini, narasumber kami berpendapat bahwa jika kita menerapkan politik dasar, maka perlu menerapkan politik dasar dalam hal yang positif. Sehingga ketika nantinya para peserta didik memberikan partisipasi politik dalam bentuk demonstrasi dan yang lainnya,
mereka dapat memanfaatkan hal itu dengan baik. Nah, jadi para peserta didik ini perlu memahami dan juga mengerti substansi dan tujuan dari demonstrasi itu sendiri. Dan di sini narasumber kami, yaitu Bu Indra, merasa bahwa ia sebagai pengajar harus memiliki peran untuk membuka pikiran dari peserta didik sehingga nantinya dapat memanfaatkan dan memberikan partisipasi politik dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, kami menanyakan penerapan landasan politik dalam dunia pendidikan yang dilakukan pada saat mengajar. Nah, di sini karena kami mewawancarai guru geografi, maka beliau mengatakan implementasi dari landasan politik ini adalah mengenai materi batas-batas wilayah. Jadi, dia merasa bahwa materi ini sangat penting. Sehingga nantinya diharapkan peserta didik ini dapat lebih cinta dengan tanah air dan juga dapat menumbuhkan rasa untuk menjaga keutuhan NKRI. Kemudian untuk pertanyaan keempat, kami menanyakan platform dan juga device yang digunakan untuk menunjang pembelajaran pada saat sebelum pandemi dan juga saat pandemi. Jika saat pandemi, beliau menggunakan aplikasi Meet semacam Google Meeting dan juga Zoom. Namun saat offline, ia lebih sering menggunakan proyektor LCD untuk mempresentasikan materinya menggunakan PowerPoint. Kemudian pertanyaan kelima, kami menanyakan efektivitas penggunaan platform dan device dalam kegiatan belajar dan mengajar. Di sini, Bu Indra menuturkan bahwa pada awal-awal adanya pembelajaran online, para siswa beliau merasa antusias karena mendapatkan bentuk cara pembelajaran yang baru. Namun, semakin ke sini, malah para peserta didik ini merasa bosan akan pelajaran yang dilakukan karena semuanya serba online gitu, tanpa adanya interaksi secara langsung yang dilakukan ketika belajar mengajar. Sehingga hal yang paling terlihat adalah menurunnya prestasi dari anak murid dari narasumber kami, yaitu Bu Indra. Teknologi di masa depan dan yang dapat menunjang pembelajaran. Bu Indra berpendapat bahwa Zoom dan Google Meet yang sudah beliau gunakan ini sudah cukup baik dan perlu dipertahankan. Namun ia merasa bahwa penggunaan Zoom ini lama-kelamaan membutuhkan kuota yang amat banyak, yang dimana itu berpengaruh pada keuangan dari masing-masing siswa. Sehingga dia merasa bahwa kendala dari adanya perkembangan teknologi pada saat ini yaitu perihal koneksi dan juga biaya yang perlu dikeluarkan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi mungkin di sini beliau memiliki harapan agar nantinya dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki koneksi dan juga biaya yang perlu dikeluarkan untuk menggunakan Zoom dan juga Google Meet yang merupakan bentuk dari adanya perkembangan teknologi. Oke, terima kasih dan penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu tentang analisis data. Akan dibacakan dan dijelaskan oleh Fatimah. Buat Fatimah, silakan. Baik, terima kasih Pascal. Kemudian ada analisis data, di mana ada teori landasan yang terkait dengan analisis video serta hasil wawancara kelompok kami, yaitu yang pertama adalah landasan politik pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber kami tentang betapa pentingnya pendidikan politik pada masyarakat, terutama bagi anak muda. Karena anak muda itu merupakan generasi penerus harapan bangsa, maka harus diajarkan perihal politik, terutama politik dasar, agar mereka tidak salah dalam penerapan ketika berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan politik, yang nantinya dari pilihan mereka tersebut menghasilkan pilihan yang berkualitas dan menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Landasan politik yang diterapkan narasumber kami yang merupakan guru mata pelajaran geografi, yaitu dalam hal batas-batas wilayah, yang ada kaitannya juga dengan politik. Selain itu, hal tersebut juga berkaitan dengan analisis video yang kelompok kami ambil, di mana membahas tentang dasar hukum pengelolaan batas wilayah negara Indonesia. Yang kedua adalah landasan teknologi pendidikan,
di mana secara tidak langsung landasan teknologi pendidikan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Seperti yang dikatakan narasumber kami, di masa pandemi seperti ini, pastinya pembelajaran lebih banyak menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran online. Namun, keefektifan dalam pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online itu pastinya berbeda. Dalam pembelajaran online, antusias para peserta didik hanya di awal saja, serta rasa ketertarikan itu kurang dan lebih terkesan membosankan dibandingkan saat mereka belajar tatap muka, di mana mereka lebih bisa mengekspresikan kemampuan mereka secara langsung. Perubahan pola pendidikan dalam pengaruh teknologi, yaitu setiap tahunnya sistem pendidikan khususnya di Indonesia terus mengalami perubahan, mulai dari kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, sampai pelaksanaan ujian. Oke, terima kasih Fatima buat penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu sesi terakhir ya, teman-teman, yaitu tentang kesimpulan dan saran akan dibacakan dan dijelaskan oleh Siva. Buat Siva, silakan. Baik, terima kasih Pascal. Kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan. Landasan pendidikan merupakan landasan utama pendidik atau pijakan utama yang kokoh untuk pendidik ketika akan melaksanakan praktik pendidikan di berbagai situasi. Sehingga nantinya para pendidik ini akan menjadi pendidik profesional yang dapat memberikan praktik pendidikan dengan baik. Landasan politik pendidikan diintegrasikan dalam pembelajaran geografi yang diajarkan oleh narasumber kami kepada anak didiknya. Dengan mengintegrasikan landasan politik pendidikan dengan mata pelajaran geografi, maka dapat dihasilkan pembelajaran dengan materi, batas-batas wilayah dan kebijakannya, yang mana hal ini memiliki tujuan dan manfaat agar para peserta didik dapat mengetahui mengenai batas-batas wilayah serta kebijakan yang berlaku, dan peserta didik dapat menjadi lebih cinta kepada tanah airnya, sehingga mereka pun dapat menjaga kedaulatan akan wilayah-wilayah Indonesia. Adanya implementasi dari landasan teknologi pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar yang juga dilakukan oleh narasumber kami telah dilakukan sebelum pandemi maupun saat pandemi. Adanya implementasi dari landasan teknologi pendidikan merupakan bentuk akan adanya inovasi pendidikan yang mengharuskan pendidik untuk terus beradaptasi akan adanya perkembangan teknologi yang dapat menunjang proses pembelajaran. Hal ini pun dapat membuat para peserta didik menjadi lebih mudah beradaptasi akan adanya perkembangan teknologi. Selanjutnya ada saran. Pentingnya penerapan landasan pendidikan akan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pendidik dengan peserta didik perlu dijadikan perhatian bagi para calon pendidik. Hal ini agar proses pembelajaran dapat memenuhi harapan dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, calon pendidik perlu dibekali akan wawasan mengenai landasan pendidikan, sehingga ketika para calon pendidik akan menjadi pendidik, maka mereka dapat menerapkan landasan pendidikan yang merupakan pijakan bagi para pendidik dengan baik. Oke, terima kasih Siva untuk penjelasannya. Dengan berakhirnya dibacakan materi terakhir yaitu kesimpulan dan saran, maka berakhir juga presentasi kelompok kami. Kami kelompok 8 izin pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.